Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, baik, insyaallah sanuwasil qira'atana fi kitab Al-Jami' li Masail Usul Al-Fiqh. Jadi dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan apa definisi dari apa usul fiqh, ya, baik definisi secara perkataannya, ya, secara mufradatnya, setiap susunan kosakatanya usul dan fiqh, kemudian ataupun definisi secara ya bentuk merokatnya, ya, bentuk idhofahnya usul, ya, usul fiqh. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatu as-tsaniyah. Nah, ya, Mas Reza ya. Untuk yang belum pernah baca, mungkin ada yang mau baca? Yang belum pernah baca? Tidak ada? Baik, tidak. Mas Reza, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-farq baina usul al-fiqh wal-fiqh wa anna usul al-fiqh yakunu fil bahth an adillat al-fiqh al-ijmaliyyah bit-tafsil. Masin kata bahwa عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه. Yani mana al-faqih? Ahli fikih. Baik. Pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua berkaitan bahas ini al-farqu baina usulil fiqh wal fiqh. Perbedaan antara ilmu usul fiqh dengan ilmu fikih. Ya, apa perbedaan antara keduanya? Antara usul fikih dengan fikih. Huwa anna usul al-fiqh yakunu fil bahthi an adillatil ijmaliyah bitafsil, yaitu apa? Bahwasanya usul fikih itu, ya, pokok pembahasannya dalam hal apa? Dalam hal, ya, pencarian dalil-dalil fikih yang umum, ya, dalil-dalil fikih yang bersifat umum bitafsil, secara terperinci. Bahwa ibaratun anil manahiji wal asas wal ususi. Ya, tadi Anda baca asas ya, Mas Reza? Nah, ususi jamaah. Ya, kalau asas nanti ada alif setelah sini kalau tidak ada alif berarti bacanya usus, yaitu bentuk jamaknya. Ya, jadi apa? Bahwa ibaratun anil manahiji wal ususi allati yajibu an yaslukaha wa yattabi'aha al-faqih, yaitu ada sebuah ungkapan atau penjelasan tentang metode-metode atau aturan-aturan wal asas wal usus dan asas-asas allati yajibu an yaslukaha, yang wajib untuk ditempuh, wa yattabi'aha, dan diikuti oleh seorang al-faqih, ya, seorang ahlu fikih, ya. Ya, jadi usul fikih itu adalah apa? Metode-metode, ya, langkah-langkah, ya, yang
nantinya seorang ahli fikih dalam mengambil hukum harus menempuh apa metode-metode atau langkah-langkah tersebut. Itu apa terkait dengan usul fikih. Amal Mas Rizal Wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية وهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقيد بتلك المناهج. Wasil. فأصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية حيث إنه ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفكير. قبل أن نترجم الفقرة الثانية هنا أن أصول في الفقرة الأولى أن أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل. Mana isim dari yakunu? Man ya'rif? Ya, pertanyaan untuk umum. Siapa yang tahu isim dari yakun? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu Huwa ya'udu ala ila ya'udu ala usul al-fardu. Al-farq كيف المعنى؟ لا يستقيم المعنى لو نعيد الضمير المستتر إلى الفرق, maknanya kurang dapat dipahami. Perbedaan adalah fil asli. Kenapa? Al-fiqh. Ini sedang menjelaskan apa kabarnya? Usul fikih. Mungkin nggak kalau di sini kembalinya ke fikih? Usul mudzakarnya, kalau usul muannas. Berarti mana? Jauh ala usul fikih. Dua. Nah, damir mustaqir dua yaqul ala usul fikih. Kaifa yakun dzalik? Gimana bisa seperti itu? Ada yang tahu penjawabannya? Mengambil hukum mudzakarnya al-fiqh. Mumtaz. Jadi sini apa? Iktisabu tadzkir al-mudhaf minal mudhaf ilaih. Ya di sini jadi apa? Pengambilan apa? Jadi si mudhaf ini mengambil hukum apa? Mudzakar dari si mudhaf ilaih al-fiqh. Sehingga nanti makanya di sini apa? Dhamir mustatir ke usul, tapi dengan melihat pengambilan sisi mudzakar dari usul dengan melihat ke mudhafun ilaihnya. Kapan hal tersebut bisa dilakukan? Pengambilan apa? Jenis mudhaf kepada mudhafun ilaih, mudzakar atau muannasnya kapan? Itu disyaratkan oleh para ulama nahwu dengan apa? Di mana apa? Mudhaf bagian dari apa? Mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf adalah bagian dari apa? Mudhafun ilaih. Ya.
Maka apa namanya si mud ngambil ilaih ya, dengan syarat si mudhof adalah bagian dari mudhofun ilaih ya. Usul bagian dari ya fikih ya, yang dimana tidak mungkin apa namanya fikih, tidak mungkin apa ada tanpa ada usul. Nah sehingga di sini apa bolehlah apa kata usul mengambil sisi mudzakkar dari si fikih. Makanya di sini isim yakunu adalah domir mustatir yang kembali ke usul dengan melihat mudzakarnya dari sisi pengambilan kepada mudhofun ilaih. Mafhum? Jadi selanjutnya tadi apa? Amal fikih ya, ada pun fikih fahuwa yabhathu fil ilmi bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-ma'khudati min adillati tafsiliyah ya. Jadi ada pun fikih ya, dia apa namanya pengkajiannya dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat perbuatan, al-ma'khudati min adillatiha tafsiliyah ya, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci ya, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fahuwa ibaratun an istikhrajil ahkami min adillati tafsiliyah ma'a taqayyudi bitilkal manahij ya. Maka fikih itu adalah ungkapan atau penjelasan tentang pengeluaran atau pengambilan hukum-hukum ya dari dalil-dalil yang rinci ma'at taqayyudi ya, dengan terikat bitilkal manahij ya, dengan terikat pada metode-metode atau langkah-langkah tersebut. Maksudnya apa? Metode-metode atau langkah-langkah aturan-aturan yang ada di usul fikih ya, ya ada di usul fikih. Jadi manahij ini maksudnya manahij yang ada di apa usul fikih ya. Nah, fa usul wal fikhi binisbati lil fikhi ka ilmil mantiqi binisbati lisairil ulum al-falsafiyah. Maka usul fikih ya, maka keterkaitan usul fikih dengan ilmu fikih itu seperti apa? Ya, keterkaitan antara usul fikih dengan fikih seperti ilmu mantik ya, seperti keterkaitan ilmu mantik dengan ilmu-ilmu ya, seluruh ilmu-ilmu filsafat ya. Ya, jadi apa ini penyamaan ya. Jadi ilmu usul fikih itu, keterkaitan ilmu usul fikih dengan ilmu fikih itu seperti keterkaitan ilmu mantik dengan seluruh ilmu-ilmu filsafat. Haitsu innahu mizanun yadbitul aqla, yang dimana ilmu mantik itu adalah mizan, timbangan, yadbitul aqla, untuk apa? Mengatur akal. Wa yamna'uhu minal khata'i wa fit tafkir, yang mencegah yang mencegah akal tersebut dari kesalahan dalam berpikir ya. Atau contoh lain mungkin bisa kita katakan keterkaitan antara apa usul fikih dengan fikih seperti apa ilmu nahwu dengan apa ilmu bahasa Arab yang lainnya ya, yang dimana ilmu nahwu itu adalah sebagai dawabit ya, sebagai kaidah-kaidah yang dimana nanti dalam pengungkapan bahasa Arab itu dapat benar, baik dari sisi pengucapan ataupun dari sisi bacaan. Nah, baik, wasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahamul furuqi bainal qawaidil usuliyyah wal qawaidil al-fiqhiyyah hiya kama yali. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Ahamul furuq ya, perbedaan terpenting ya. Jadi di sini akan disebutkan perbedaan terpenting antara qawaidil usuliyah, antara kaidah-kaidah usul
yaitu kaidah-kaidah yang ada di usul fikih, wal qawaidil fiqhiyah, dan kaidah-kaidah fikih. Ya. Jadi di sana ada apa? Ada usul fikih, ada kaidah usul, yaitu kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kemudian ada fikih, ada qawaid fikih. Ya. Di sini terkait dengan apa perbedaan usul fikih atau kaidah-kaidah usul, yaitu yang ada di dalam usul fikih, dengan qawaid fiqhiyah, ya, kaidah-kaidah fikih. Ya, kaidah-kaidah fikih itu seperti apa? Al-maqasidu seperti al-yaqinu la yazulu bil bisyak, ya, keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan. Al-maqasidu al-umuru bimaqasidiha, ya, perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian apa lagi? Al-adatu muhakkama, ya, urf itu menjadi dasar, ya, dan selainnya itu contoh-contoh kaidah fikih. Nah, apa perbedaan antara kaidah-kaidah fikih tersebut dengan kaidah-kaidah yang ada di ilmu usul fikih? Nah, ya, wasil ya karena yaitu perbedaannya sebagaimana berikut. Nah, wasil. Assalamualaikum. Al-awwalu innal qawaid al-usuliyyah kulliyatun ya saja. Kulliyatun, kabarnya. Kulliyatun tadummu jami'a juz'iyatiha بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها أغلبية. Al-awwal, ya, perbedaan yang pertama antara kaidah usul dengan kaidah fikih. Innal qawaid al-usuliyata kulliyatun. Bahwasanya kaidah usul, ya, itu sifatnya kulliyah, menyeluruh, ya. Jadi kaidah usul itu sifatnya menyeluruh, ya. Contoh kaidah usul seperti apa sih? Al-amru yufidul wujud, ya. Jadi perintah itu asalnya menunjukkan wajib. Itu contoh kaidah usul. Ya, jadi kaidah usul itu sifatnya menyeluruh, ya, menyeluruh. Tadummu jami'a juz'iyatiha, yaitu di mana kaidah usul itu mencakup seluruh bagiannya, ya, tanpa terkecuali. Ya. Bikhilafil qawaidil fiqhiyah haitsu innaha aglabiyah. Berbeda dengan kaidah fikih, yang dimana kaidah fikih itu sifatnya aglabiyah, yaitu kebanyakan saja, mayoritasnya saja, ya, ya, sebagian besar, ya, tidak menyeluruh, ya, kebanyakannya sifatnya aglabiyah, mayoritas atau kebanyakan saja, ya. Maka nanti ada, ya, hukum-hukum yang keluar dari kaidah asal tersebut. Ada mustasnayat, ada yang dikecualikan. Berbeda dengan usul, ya, kaidah usul yang sifatnya menyeluruh. Nah, wasil. Assalamualaikum. أن القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها مجموعة من الأحكام متشابهة من الأحكام متشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها والغرض منها هو تسهيل المسائل الفقهية فقط.
Ya, asani, jadi perbedaan yang kedua antara kaidah usul dengan kaidah fikih, annal qawaid al-usuliyata adillatun lil ahkam syar'iyyah. Ya, jadi kaidah usul, ya kaidah usul adalah dalil bagi hukum-hukum syariat. Ya. Jadi kaidah usul itu adalah dalil-dalil bagi hukum-hukum syariat. Bikhilafil qawaidil fiqhiyyati haitsu innaha majmu'atun minal ahkamil mutasyabihah tarji'u ila illatin wahidatin tajma'uha. Berbeda dengan kaidah-kaidah fikih yang dimana haitsu innaha majmu'atun, dimana dia adalah kumpulan, ya, majmu'ah yaitu sebuah kumpulan minal ahkamil mutasyabihat, ya, kumpulan dari hukum-hukum yang serupa, hukum-hukum yang sejenis, ya, tarji'u ila illatin wahidatin, yang dimana hukum-hukum tersebut kembali kepada ilat atau sebab yang satu, sebab yang sama, tajma'uha, yang mengumpulkan apa, hukum-hukum tersebut, ya. Jadi kaidah fikih itu adalah kaidah yang mengumpulkan hukum-hukum yang bermacam-macam dikarenakan adanya ilat atau sebab yang sama, ya. Wal ghardu minha, dan tujuan dari kaidah fikih huwa tashilul masailil fiqhiyyati faqat, ya, sekedar memudahkan permasalahan fikih, ya. Tujuan dari kaidah fikih adalah untuk memudahkan permasalahan fikih saja. Nah, wasil. Assalamualaikum. Thalith, inna qawaid al-usuliyata qad wajadat qad wajadta satya qad wujidat Qad wujidat, ada. قد وجدت قبل الفروع بخلاف القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع. Nah, perbedaan ketiga antara kaidah usul dengan kaidah fikih yaitu apa? Innal qawaid al-usuliyata qad wujidat qabla al-furu'. Ya, jadi bahwasanya kaidah usul itu qad wujidat, ada qabla al-furu', ya. Jadi kaidah usul itu sudah ada sebelum adanya furu'. Maksud furu' di sini apa? Permasalahan fikih. Ya, jadi sebelum ada hukum-hukum fikih, ya, usul fikih itu sudah ada, ya. Ya, jadi sekalipun di zaman Nabi atau para sahabat itu belum ada ilmu yang dinamakan usul fikih, tapi prakteknya itu sudah ada, ya. Jadi prakteknya atau penerapan dari usul fikih itu sudah ada, namun ya, pengumpulannya secara khusus dengan dinamakan ilmu usul fikih, ya, baru didatangkan, ya, oleh para ulama usul fikih, ya, setelahnya, ya. Namun sejatinya itu sudah ada penerapannya di zaman, ya, Rasul dan para sahabat, ya. Sebagaimana ilmu nahu, ya, dulu belum ada, ya, penjelasan kayak ilmu khusus yang dinamakan nahu pada zaman para sahabat dan pada zaman Nabi, ya. Namun penerapannya sudah ada, ya, di mana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat itu ya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, ya. Jadi pengkhususan ilmunya belum ada, pembahasan pengkhususan ilmunya belum ada, namun praktiknya sudah ada, ya. Kalau dulu yang belum dibutuhkan, ya, kenapa ya para sahabat, ya Rasul pada para sahabat berbicara dengan masih berbicara dengan bicara dengan yang bahasa Arab yang fasih, ya, sehingga ya tidak dibutuhkan, ya, ilmu tersebut ketika itu, ya. Namun setelah, ya, terjadinya di
di mana banyak orang-orang yang masuk Islam ya, non ajami ya, dari non Arab, maka ya bercampurlah ya orang Arab dengan non Arab sehingga banyak terjadi kesalahan. Akhirnya ya para ulama ya berijtihad untuk membuat kaidah-kaidah terkait dengan bahasa tersebut ya. Begitu pula usul fikih tersebut ya, sebagaimana ilmu ya, asalnya belum secara khusus belum ada, namun penerapannya sudah ada. Bikhilafil qawaidil fiqhiyyati, berbeda dengan kaidah-kaidah fikih, fa innaha qad wujidat ba'da wujudil furu' ya. Berbeda dengan kaidah-kaidah fikih di mana kaidah-kaidah fikih tersebut ada setelah adanya furu' ya. Jadi adanya kaidah fikih itu baru setelah adanya furu', baru setelah adanya permasalahan hukum-hukum fikih ya. Makanya kan tadi kan kaidah fikih itu yang majmu'atun minal ahkamil mutasyabiha tarji'u ila illatin wahidin tajma'uha, yaitu kumpulan hukum-hukum yang serupa ya. Hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu sebab atau ilat yang sama ya. Maka jadi kaidah fikih itu ada dengan melihat hukum ini sama dengan hukum ini dari sisi ilatnya, kemudian begitu pula sama dengan hukum yang ketiga dari sisi ilat, maka dijadikanlah satu, kemudian barulah diungkapkan dengan kaidah tersebut. Misalnya yaitu tadi al-umuru bi maqasidiha, yaitu perbuatan itu tergantung dengan maksud atau tujuannya. Nah, yaitu kalau kaidah fikih itu ada setelah adanya permasalahan fikih. Berbeda dengan usul fikih, ada sebelum permasalahan fikih ada, maka kaidah usul fikih itu sudah ada. Nah, baik, mungkin terkait dengan al-mas'alatul rabi'ah sanaqra'uha fi liqa' al-qadim insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Akhtim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi